Kemudian selanjutnya pada malam hari ini, biar saya tidak butang, semalam saya udah menyebutkan nama Nuaimin kan. Nah, Nuaimin itu adalah sahabat Nabi pemabuk. Tapi ada kelebihan. Nuaimin ada kelebihannya. Sampai dia meninggal, Nuaimin itu pun masih istilahnya bisa untuk membuat lucu. Lucu bukan hanya kepada jamaah pada zaman itu. Nabi seorang mengakui bahwa dia itu lucu, tapi ada waktunya dia menyakitkan perasaan. Tahu menyakitkan perasaan kah? Dia poongan itu kelewatan. Dia poongan kelewatan Nuaimin nih. Jadi poongahnya ini dah di luar batas ya, masih kita dah keluar batas. Menurut orang nak marah dengan dia dah marah dah. Jadi pada suatu hari Nuaimin ini meninggal lah. Sehingga kota Madinah kota Madinah pada waktu itu bersedih atas meninggalnya Nuaimin ini. Jadi salah satu Nuaimin tadi yang akan saya ceritakan adalah bahwa sampai meninggal beliau ini pun masih sempat membuat kelakar membuat lucu. Jadi semua pada waktu Nuaimin ini meninggal, kota Madinah ini bersedih karena ditinggalkan oleh Nuaimin. Apalagi Nabi, karena dialah satu-satunya orang yang membuat Nabi ini bisa ngakak. Ketawanya ngakak sampai gigi gerahamnya itu nampak kalau dia ketawa ya, gigi gerahamnya nampak. Jadi tidak ada orang lain yang membuat Nabi itu bisa ketawa seperti itu. Jadi kalau Nabi sedang bersedih ataupun apa, kawannya mencari dengan Nuaimin, didatangkanlah Nuaimin ini untuk menghibur Nabi. Jadi setelah Nuaimin ini meninggal, singkat cerita orang pagi menguburkan semuanya. Pada waktu itu Rasulullah SAW pun ikut menguburkannya. Jadi udah ditanam, udah diapekan. Jadi Nuaimin ini ditinggalkan oleh para pelayat. Jadi orang yang pagi ke kubur mengantarkan ke kubur ini tinggalkan. Tapi ada beberapa orang yang masih menunggu, termasuklah Rasulullah SAW. Jadi beberapa saat kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir tukang tanya. Lalu ditanya Allah, tanyaan pertama, siapa Tuhanmu? Man Rabbuka kan? Allahu Rabbi jawabnya. Jadi yang kedua, man Nabiyuka katanya kan? Tapi tidak dijawabnya, tidak langsung dijawab oleh Nuaiman. Harusnya kan langsung dijawabnya Nabi Muhammad ya Rasulullah SAW. Tapi dia tidak. Tunggu dulu lah katanya. Tunggu dulu katanya. Coba ulangi pertanyaan tadi. Jadi dia ulang oleh malaikat pertanyaannya, tapi jawab pelan-pelan. Orangnya masih hadir di atas be. Sak nyari gila, orangnya masih hadir di atas. Maksudnya Nabi Muhammad masih ada di atas. Ternyata disitulah kita bisa membayangkan bahwa orang meninggal itu bisa melihat. Nah, yang bisa mendengar suara dia itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bisa mendengar suara orang yang udah meninggal. Nah, sedangkan kita tidak bisa. Tapi mas, walau alam ya. Tapi kalau penceramah yang betul-betul dia siapa yang membuktikannya mati dulu katanya kan. Jadi bahwa orang mati itu ternyata bisa mendengar orang yang hidup yang tidak bisa mendengar orang mati. Jadi setelah pertanyaan yang kedua tadi man nabiyuka, jadi sebenarnya langsung dijawab oleh Nuaiman ini bahwa Nabi Muhammad SAW harusnya kan gitu kan. Tapi dia tidak menjawab langsung karena dia ingin membuat Nabi Muhammad ini ketawa walaupun dia udah meninggal, maksudnya seperti itu. Cuman pada waktu balik setelah itu ada salah satu kawan bertanya, ngapain Rasulullah tadi lalu ketawa? Ngapain Rasulullah tadi ketawa katanya kan? Ternyata pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir tadi didengar oleh Nabi Muhammad itu waktu man nabiyuka, dia tidak langsung jawab karena dia masih nunjuk ke atas bahwa orangnya masih ada di atas kubur. Nabi Muhammad maksudnya masih ada di atas. Jadi sana nyari gila nanya dia man nabiyuka. Malu dia nak nyebutkannya Muhammad Rasulullah.
Nabi itu adalah Nabi Muhammad. Jadi demikian bahwa kesimpulannya ternyata kita ini tidak boleh memponis orang bahwa kau tuh dalam hidupmu aja kisah ngalute uang nang masuk neraka salah nih. Anda boleh. Ternyata kalau ada orang disayangi oleh Allah dan Rasulullah, walaupun orang itu pemabuk dan lain sebagainya, kalau dia itu dijamin ya di dalam riwayatnya bahwa Nuaiman ini dijamin untuk masuk surga. Padahal kalau dilihat kelakuannya dan lain sebagainya, kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwa senyum dan membuat orang ketawa itu juga adalah suatu ibadah. Sehingga mudah-mudahan nanti kita baik dengan orang, apalagi bersedekah dalam bulan puasa kan. Nah, kita baik dengan orang pun menjadi sedekah kita, menjadi amal ibadah kita yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya adalah orang yang menyenangkan orang lain. Demikian saya rasa yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.